Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri. Stambuk 130 2017 0129 kelas C1 C1 kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelima dari mata kuliah kecerdasan buatan. Pada tugas kelima ini saya diminta untuk menjelaskan mengenai learning vector quantization atau algoritma yang digunakan dalam learning supervision. Logika algoritma yang saya pilih untuk penjelasan itu adalah learning vector quantization. Dalam learning vector quantization ini, contoh yang saya gunakan adalah menggunakan tabel berikut. Pada contoh di atas saya menggunakan data sebagai data training beserta target yang bertujuan untuk mendapatkan bobot yang akan digunakan dalam proses klasifikasi bobot awal. Pada bobot awal adalah 11110. Untuk kolom pertama untuk klasifikasi pertama dan klasifikasi kedua itu adalah 1011 dengan mempunyai learning rate 0,5 dengan fungsi pembelajaran 0,1. Data untuk melakukan klasifikasi berikutnya kita perlu melakukan iterasi kepada keempat data yang ada di atas ini. Baik, kalau begitu kita mulai dengan data iterasi data pertama. Di data pertama itu adalah datanya 0, 1, 1, 0 dengan target 0. Bobot yang akan digunakan adalah bobot yang di atas 1, 1, 1, 0 dan klasifikasi kedua 1, 0, 1, 1. Untuk menghitung bobot masing-masing output itu di kelas 0 itu SQRT-nya harus dikurangi dengan 1 sebagai karena dikurang 1 itu berdasarkan nilainya dari klasifikasi. Jadi nilai data dikurangi dengan nilai klasifikasi kemudian dikalikan dengan 2. Dipangkatkan dengan 2. Pangkat 2. Kemudian dalam penilaian ini 0 kurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 pangkat 2 dikurang 0 kurang 0 pangkat 2. Hasil dari penjumlahannya adalah 1 dan untuk kelas 1 SQRT-nya itu adalah 0 kurang 1 pangkat 2 1 kurang 0 pangkat 2 1 kurang 1 pangkat 2 0 kurang 1 pangkat 2. Ini berdasarkan klasifikasi kedua kelas 1 di mana hasil dari penjumlahannya adalah 1,7 3205 5080 75689. Untuk menentukan kelas pemenang kita itu membutuhkan output di mana nilai minimal dari kelas 0 kelas 1 sama dengan kelas 0. Update bobotnya karena target 0 sama dengan output 0 maka update bobot di mana nilai satunya itu di klasifikasi kesatunya klasifikasi pertamanya itu ditambah dan ditambah 0,5 dikali ditambah dengan nilai data dan klasifikasi pertama. Jadi untuk nilai pertamanya itu bobot pertamanya itu 1 ditambah 0,5 ini adalah nilai dari learning rate yang akan dikalikan dengan nilai bobot
itu dikalikan dengan data untuk data kurang klasifikasi yang akan menghasilkan nilai bobot baru yang jadi 1 tambah 0,05 kali 0 kurang 1 sama dengan 0,95. Begitu pula seterusnya 1 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1. Itu seterusnya sampai nilai keempat di mana 0 ditambah 0,05 dikali 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka bobot baru akan diperoleh untuk klasifikasi pertama di mana klasifikasi pertama itu adalah 0,95110. Adapun kenapa klasifikasi pertama yang diupdate? Karena nilai paling kecil dalam hasil perhitungan adalah nilai kelas 0. Jadi nilai kelas 0 itu menggunakan klasifikasi pertama. Jadi yang diupdate adalah klasifikasi pertama untuk digunakan pada perhitungan selanjutnya. Untuk data kedua, dalam data kedua ini nilainya adalah 0011 dengan target 1. Bobotnya itu adalah hasil bobot dari sebelumnya 0,95110. Dengan klasifikasi untuk klasifikasi pertama dan klasifikasi kedua itu 1011. Untuk menghitung bobotnya, bobot barunya, bobot masing-masing untuk di kelas 0 seperti dengan cara yang sebelumnya, di mana nilai data dikurangi dengan nilai bobot. Untuk kelas 0 itu beri klasifikasi pertama di pangkat 2 kan dengan hasilnya 1, yang hasil dari penjumlahannya adalah 1,7036725037401 atau ya komanya 1,7. Untuk kelas 1 SKRT-nya itu menggunakan nilai data yang dikurangkan dengan nilai klasifikasi kedua dan dipangkat 2 kan yang hasilnya sama dengan 1. Dan output pemenangnya, untuk menentukan pemenangnya, di mana output minimal terendah antara kelas 0 kelas 1 itu adalah kelas 1, di mana kelas 1 hanya mempunyai nilai 1, sedangkan kelas 0 itu mempunyai bobot 1,7. Setelah itu kita akan melakukan pengupdatean untuk klasifikasi di klasifikasi kedua yang digunakan oleh kelas 1. Jadi nilai klasifikasinya itu 1011 di mana ditambahkan dengan learning rate 0,05 yang akan dikalikan dengan nilai data dan klasifikasi kedua dikurangkan dengan klasifikasi kedua. Nah, hasilnya itu adalah 0,95011. Bobot barunya yang sekarang adalah untuk di klasifikasi pertamanya adalah 0,95110 dan untuk klasifikasi keduanya 0,95011 untuk digunakan pada perhitungan selanjutnya. Pada data ketiga ini, itu mempunyai nilai 111 dengan nilai 111 dengan tujuan data target itu 0. Data target itu dengan kita akan lakukan perhitungan kembali dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya itu 0,95110. 0,95 untuk klasifikasi kedua 0,95011. Menghitung bobot untuk masing-masing outputnya itu seperti cara sebelumnya. Di sini kita perhatikan bahwa dalam perhitungan ini sama-sama menghasilkan nilai yang sama karena nilainya sama. Jadi hasilnya itu kita hasil perhitungannya ini, hasil penjumlahannya, di mana untuk kelas 1 itu nilai bobotnya dikurangkan dengan nilai klasifikasi pertama, baru dipangkat 2 kan, hasilnya 1,0012
1249 21 97 25. Untuk kelas 1 di mana SKRT 1 dan di mana nilainya itu dikurangkan dengan 0,95011. Untuk menentukan kelas pemenangnya di sini kita kan membutuhkan nilai minimal, tapi karena nilainya sama, kita itu bisa melakukan memilih salah satu dari kedua outputnya untuk melakukan pengupdatean karena memiliki nilai yang sama. Jadi untuk gampangnya kita pilih kelas 0 karena target 0 sama dengan output 0, maka update bobot. Jadi nilai yang digunakan pada klasifikasi 0 itu nilai kelas 0 adalah klasifikasi pertama. Jadi 0,95110 ditambah dengan 0,05 dikali nilai dikurang klasifikasi pertama. Hasil bobot baru untuk klasifikasi kedua di klasifikasi pertama adalah 0,9525 11 0,05. Bobot barunya adalah 0,9525 11 0,5 untuk klasifikasi pertama. Untuk klasifikasi kedua 0,95011 untuk digunakan pada perhitungan data selanjutnya. Untuk perhitungan data keempat ini menggunakan cara yang sama, di mana kelas 0 itu adalah di mana data keempat itu 10001. Untuk perhitungannya menggunakan bobot, dihitung menggunakan bobot berdasarkan klasifikasinya, dibagi menjadi dua kelas 0 dan kelas 1. Di kelas 0 itu menggunakan klasifikasi pertama 0,99525 11 0,05. Di mana nilainya nilai datanya dikurangi dengan nilai klasifikasi pertama baru dipangkat duakan. Sama halnya dengan kelas pertama, di mana nilainya dikurangkan dengan klasifikasi kedua baru dipangkat duakan. Kemudian hasilnya itu adalah 1,7 0,4 0 1,70 433 456 75581 untuk kelas 0. Untuk kelas 1 itu adalah 1,001 249 219 725. Untuk menentukan pemenangnya itu output minimal antara dua kelas tersebut ada kelas 0 kelas 1. Dan pemenang dari data di sini adalah kelas 1, di mana nilainya lebih rendah berupa 1,001. Setelah itu kita melakukan pengupdatean kembali untuk klasifikasi kedua karena klasifikasi kedua digunakan pada kelas 1. Karena targetnya ada 1 sama dengan output 1, maka update bobot. Update bobotnya itu adalah update bobot ke klasifikasi kedua dengan 0,95011 ditambahkan dengan 0,05 yang learning rate-nya, dikalikan nilai data yang baru dikurangi dengan nilai klasifikasi kedua. Hasilnya adalah 0,9525 0,951. Jadi hasil bobot yang diperoleh dari keempat data tersebut adalah 0,9525 11 0,05 untuk klasifikasi pertama, dan klasifikasi kedua ada 0,9525 9,51 untuk klasifikasi kedua. Setelah bobot barunya ditemukan, itu dapat digunakan untuk klasifikasi berikutnya. Sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya gitu, itu akan mengupdate learning rate-nya. Di mana learning rate-nya itu adalah 0,05. Sama dengan operasi perhitungannya itu 0,1 dikali dengan 0,05 0,05. Nilai 0,1 ini adalah nilai
fungsi pembelajaran yang dikalikan dengan learning rate. Setelah semua data yang telah diklasifikasikan, kita akan dapat melakukan klasifikasi untuk data untuk bobot baru. Bobotnya yang telah diklasifikasikan, bobot barunya itu akan digunakan untuk klasifikasi data ke-1 dan data kedua. Jadi untuk melakukan prediksinya itu kita gunakan bobot klasifikasi yang telah kita dapat tadi dari 4 data sebelumnya. Kita akan uji coba pada 2 data untuk memastikan bahwa ini sudah menuju kelas yang sebenarnya. Jadi data pertama itu 1110. Kita akan melakukan perhitungan di mana kelas 0 SQRT-nya saat nilai data dikurangi dengan bobot klasifikasi pertama itu 0,9525 0,05 dipangkat 2 kan hasilnya adalah 0,0689 655 711 20669. Untuk kelas satunya itu nilai datanya yang kemudian dikurangkan dengan nilai bobot klasifikasi kedua, baru dipangkat 2 kan yang hasilnya 1,41 1589 4152 113 1173. Dengan nilai terendah berdasarkan pemenangnya adalah kelas 0. Data kedua itu juga dengan cara yang sama, dengan data di kelas 0 itu dikurangkan dengan bobot dari nilai klasifikasi bobot pertama di kelas 0. Hasilnya adalah 1,38 01 29 07 00511. Untuk kelas 1 SQRT-nya itu adalah nilai data dikurangi nilai klasifikasi berikutnya, klasifikasi kedua, lalu dipangkat 2 kan hasilnya adalah 0,0689 655 7112 669 dengan output kelas 1 karena nilai kelas 1 lebih rendah daripada nilai kelas 0. Nah, sekarang kita lihat di sini hasil klasifikasi atau prediksinya, di mana data output dari data pertama itu adalah kelas 0. Pada operasi pertama kita, data kelas 0 itu targetnya sudah mengenai targetnya 0101. Alasan kenapa kita menggunakan learning factor quantization itu karena pada data ketiga ini memiliki hasil bobot yang sama. Jadi apabila kita melakukan operasi perhitungan di sini sudah bisa dibuktikan bahwa bisa dipilih antara kelas 1 dan kelas 0. Tapi kita butuh data yang bobot yang bisa digunakan untuk menghitung data untuk klasifikasi data ketiga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.